Langsung kami akan bahas Pat Gulipat proyek kereta cepat ini bersama anggota Komisi 5 DPR RI dari Partai Gerindra, yaitu Muhammad Nizar Zahro, dan juga pengamat transportasi Yayat Supriyatna. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, iya. Oke, langsung kalau kita lihat tadi kita sudah mengantar dialog ini dengan pro dan kontra. Mungkin banyak sekali mengkritisi dengan proyek yang dinilai terlalu terburu-buru. Tapi saya ingin tanyakan ke Pak Nizar dulu. Menurut Anda bagaimana? Jadi udah lama sudah saya sampaikan bahwa ini ada regulasi yang salah. Sebetulnya pemerintah itu kan harus taat terhadap regulasi. Undang-Undang 2003, Undang-Undang nomor 23 2007 tentang perkeretaapian itu sudah sangat jelas dan rinci bagaimana badan usaha perkeretaapian bisa membangun kereta api ini. Atas dasar itu kita sudah mengkritik lama terhadap pemerintah ini. Apalagi adanya peraturan Presiden 107/2015 tentang kereta cepat Jakarta-Bandung ini agak bertentangan dengan PP 45 tahun 2005 tentang mandat pemerintah yang diberikan kepada BUMN. Memang benar dalam Perpres 107/2015 itu tidak ada jaminan pemerintah dalam pasal 25. Tapi dalam pasal 65 PP 45 2005 yang saya sampaikan tadi, setiap pemandatan yang ditugaskan pemerintah terhadap BUMN, maka pemerintah wajib menanggung semua kerugian dan marginnya kepada BUMN itu. Oleh karena itu kita ingin ini kembali kepada regulasi yang ada, bahwa peraturan presiden itu kan di bawahnya PP. PP itu kan di bawahnya undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang dan jasa adalah undang-undang dasar. Oleh karena itu kita ingatkan bahwa regulasinya ini harus sesuai. Yang kedua, groundbreaking yang dilaksanakan oleh Presiden yang tadi disiarkan oleh iNews itu, menurut saya itu adalah sangat kekeliruan yang besar. Kenapa menjadi kekeliruan yang besar? Harus ada dua izin sesuai dengan Undang-Undang 23 2007 tentang perkereta apian itu ya harus dimiliki, yaitu izin usaha dengan izin pembangunan. Yang dimiliki sekarang itu dari 11 izin untuk mengeluarkan izin pembangunan itu, detail engineering desainnya belum ada, rancang gambarnya belum ada, denah lokasinya belum ada. 10% dari 650 hektar itu harus sudah dikuasai oleh konsorsium itu. Ini belum ada, belum mencapai 5%. Kita harus bebaskan tanah 650 hektar. 550 hektar itu kita harus membebaskan lahan terhadap masyarakat. Yang 150 hektar itu adalah miliknya PT Jasa Marga, PT PN 8, dan kereta api cepat. Khusus yang perhutani itu ada 55 hektar area lahan produktif yang dimiliki oleh perhutani. Itu harus diganti loh Mas, 2 kali lipat, 110 hektar. Belum diganti. Saya ingin mengingatkan kepada Presiden dengan hormat dan juga kepada Kementerian BUMN, marilah kita patuh terhadap regulasi yang sudah kita sepakati. Oke, dan ini kritikan ini sudah disampaikan. Sudah kita sampaikan. Tahun 2015 kemarin kita sampaikan itu. Dan itu belum ada respon ya? Ya responnya kita sudah sama lihat, sudah terpaksa di groundbreaking, tapi sekarang macet lagi kan, karena izin pembangunan juga belum dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ya bahkan Kementerian Keuangan sendiri mengatakan bahwa ini sudah murni tidak boleh satu memakan lagi, APBN juga. Ada lagi Perpres yang keluar baru-baru ini, Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 bahwa kereta cepat itu termasuk proyek strategis nasional. Kalau masuk proyek strategis nasional, maka pemerintah wajib memberikan jaminan. Oleh karena itu, konsorsium dari Cina kita dengar sekarang ini lagi bingung minta jaminan. Ini kalau valet gagal, siapa yang mau bayar? Padahal dia sudah bilang, ini nggak ada jaminan pemerintah. Nah, Pak Yat, bagaimana menurut Anda sendiri? Ya inilah kalau persoalan teknis ditangani oleh kementerian yang bukan teknis. Jadi pendekatannya pendekatan launching, pendekatan segera, karena dia berhitung pada investasi bisnis yang akan dikembangkan. Nah ini ada pengabaian. Sebetulnya ketika persyaratan-persyaratan teknis itu diabaikan, tentu ada hal yang paling penting, yaitu terkait dengan keselamatan. Karena sekali lagi penyelenggaraan transportasi massal, apalagi sangat berkaitan langsung dengan keselamatan. Dan kita ketahui bahwa kawasan yang dilewati ini kan potensi rawan bencananya tinggi, dari longsor, gempa tektonik, gerakan tanah, bahkan juga melengkati pada kawasan yang lindung untuk resapan air. Nah, kalau ini tidak diantisipasi sejak awal, ini harus diingatkan bahwa kita berinvestasi pada wilayah rawan bencana. Kalau misalnya model Jakarta-Surabaya dengan tingkat kerawanan bencananya kecil, mungkin problemnya tidak separah ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa proses yang harusnya mendalam kajiannya seperti dikatakan tadi, begitu diabaikan? Masa dalam 1 bulan, 3 hari proses amdalnya bisa selesaikan. Padahal catatan penting bahwa intensitas kecelakaan di kawasan tersebut cukup tinggi. Misalnya di kilometer 90 sampai 100. Kemudian juga
kita ketahui bahwa wilayah Jawa Barat itu sebagian besar memang kawasan longsor. Kita ingat pada tahun 2014 itu tetap wilayah timur dari Bandung, itu ada kereta api longsor, kereta api yang ke arah Jogja. Di situ implikasinya adalah menimbulkan korban jiwa. Nah, dengan data-data itu sebetulnya ini harusnya sejak awal betul-betul dicermati karena kita bermain dengan persoalan keselamatan. Nah, yang kedua kan pertanyaannya, kenapa sih harus buru-buru banget? Ya. Itu kan pertanyaannya sebetulnya kita ini sebetulnya mau mengembangkan transportasinya atau ada sisi lainnya. Sisi lainnya ini harusnya kan dijawab. Karena kalau dilihat dari tingkat kelayakan investasi dari masalah pengembalian modal dari penumpang, itu rasanya sulit, rasanya bisa dipercaya. Ingat loh, perjalanan ini bukan perjalanan komuter. Tapi dengan prediksi penumpang misalnya dalam 10 tahun mencapai 60.000 orang, ini penumpangnya yang bagaimana? Karena kita ketahui ketika orang melakukan perjalanan ke Bandung itu kan ada jenis-jenis motivasi perjalanan. Dinas, bisnis, keluarga, atau wisata. Ya. Dan tidak ada, walaupun namanya Bandung itu hanya 45 menit perjalanannya, saya kira hanya orang nekat saja yang berani ulang-alik tiap hari. Karena setiap perjalanan itu menghabiskan 1 juta. Berarti dari segi kebutuhan pun ini tidak terlalu butuh-butuh Tidak terlalu sekali. butuh banget. Karena saya juga mengatakan kita masih bisa meningkatkan kemampuan kereta api kita yang ada sekarang. Misalnya dari kecepatan yang 100 km ini dipercepat menjadi 160 dengan dana investasi yang sebetulnya tidak sampai 10 T. Artinya dengan dana sendiri, dikelola sendiri, kalau bisa diperkuat dengan 2 lajur atau diperkuat dengan pengamanan semacam koridor, menghindari persimpangan sebidang, dan lokasi yang paling menarik adalah dia langsung bisa tengah kota. Kalau yang sekarang ini akan ada efek kemubajiran. Kenapa mubajirnya? Halim itu berada di pinggiran Jakarta. Sementara di Gede Bage, Tegaluar itu di pinggiran Bandung. Kalau pada saat ini pemerintah Kota Bandung tidak mempersiapkan sistem layanan angkutan lokal yang terintegrasi dengan ini, mubazir orang 45 menit sampai Bandung, tapi sesudah itu 1 jam menuju tengah kota. Nah, ini kan problematika di tingkat lokal saja belum diselesaikan. Jadi pengkajian ini juga tidak dijelaskan secara mendalam atau tidak dikaji secara mendalam, tapi ini sudah terburu-buru untuk desain, untuk groundbreaking-nya. Nah, Anda juga melihat penjelasan dari Pak Yayat sendiri bagaimana? Saya tambahkan gini mungkin Pak Yayat ya. Kita itu kalau bangun sesuatu kan ada namanya detail engineering design-nya. Kemudian ada RAB-nya. Kita asumsinya begini, dengan 142 km ini asumsinya adalah 5,5 miliar dolar atau setara dengan 75 triliun. Berarti dalam 1 kilometernya itu membutuhkan 580 miliar. Asumsi saya, seperti Pak Yayat bilang tadi, ini targetnya 1 hari dari Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta harus dapat penumpang 25.000 dengan 200.000 rupiah 1 orang. Berarti asumsinya sekitar 5 miliar per hari. Dikalikan 1 tahun aja itu asumsinya sekitar 1,3 triliun. Dikalikan 50 triliun aja belum menyampe 70 triliun. Bayangan kita, ini pasti rugi proyek ini. Kenapa dipaksakan? Secara bisnis tidak layak. Nggak layak. Kita aja sebagai mungkin ya pengusaha dia tahu, oh ini saya mengeluarkan uang 10 juta US dollar dalam 5 tahun harus kembali begini. Ini yang kita syaratkan. Yang kedua, nah sebelum kedua nih Pak, saya potong dulu. Kita lanjutkan setelah break ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, perbincangan 44 kereta cepat akan kami lanjutkan usai jeda berikut.